Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita jumpa lagi Sobat Tani dalam kegiatan sharing untuk budidaya tanaman cabai rawit lokal Salok 2. Nah, ini Sobat Tani saya budidayakan di kebun sendiri Sobat Tani sebanyak 1.500 populasi tanaman. Dan sekarang ini sudah dalam masa pembuahan atau fase generatif tanaman. Nah, untuk kali ini Sobat Tani kita akan fokus membahas mengenai manfaat pengendalian hama tungau dan trips, terutama kutu-kutuan yang kadang membuat tanaman kita ini mengalami kerontokan daun atau kuning daun. Nah, bagaimana cara mengatasinya Sobat Tani, kita akan sama-sama membahasnya pada kesempatan sore hari ini. Dan berapa dosis yang kita gunakan atau jenis insek yang kita gunakan untuk membasmi hama kutu-kutuan tersebut supaya tanaman kita ini bebas dari hama tungau, dan bisa juga kita menggunakan insektisida yang lain tanpa membeda-bedakan merek dagang, tetapi kita memilih Sobat Tani yang kita anggap bisa membasmi hama tersebut supaya aman dari penyakit tanaman kita ini. Dan tanpa lama-lama lagi Sobat Tani, kita sama-sama sharing dan kita mengamati dulu tanaman kita ini bagaimana kondisinya pada umur 90 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, kita perhatikan Sobat Tani perkembangan dari tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini yang saya kelola. Nah, ini sudah dalam masa generatif Sobat Tani, dan kita lihat buahnya sangat lebat seperti ini. Nah, bahkan dari setiap tangkai tanaman ini Sobat Tani menumbuhkan bakal-bakal buah seperti ini. Nah, ini tergantung dari cara perawatan kita Sobat Tani pada tanaman kita, bagaimana cara pengelolaannya dan pengaplikasian dari nutrisi-nutrisi yang kita gunakan, begitu juga obat-obatan yang kita gunakan pada tanaman kita ini. Karena dengan melakukan perawatan secara efektif atau sesuai dengan aturan, maka tanaman kita ini pasti akan memiliki pembuahan yang maksimal. Nah, seperti ini Sobat Tani, kita lihat sendiri sampai di bagian sana. Nah, buahnya sudah seperti itu semua Sobat Tani. Nah, jadi kita kembali membahas Sobat Tani manfaat dari penggunaan insektisida khususnya untuk membasmi hama kutu-kutuan pada tanaman kita ini, khususnya pada saat ini tanaman kita ini dalam masa pembuahan. Jadi kita harus menjaga tanaman kita ini dari hama dan penyakit tanaman, khususnya kutu-kutuan yang kadang muncul pada setiap bagian tanaman kita ini. Nah, kita perhatikan Sobat Tani, tujuan dari penggunaan insektisida yang khusus membasmi kutu-kutuan Sobat Tani. Nah, dalam hal ini Sobat Tani saya fokus pada penggunaan insektisida yang memiliki aroma yang tajam. Nah, saya menggunakan merek dagang Fesmed, yaitu insektisida yang khusus membasmi hama kutu-kutuan dan trips pada tanaman cabai. Nah, jadi dosis yang saya gunakan Sobat Tani pada penyepraian kemarin, namun saya tidak lakukan postingan Sobat Tani karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi dosis untuk
insektisida Fastmed yang saya gunakan itu adalah 15 mili per tangki 16 liter air. Saya campurkan dengan Vitaron SL sebanyak 1 tutup. Kemudian saya tambah lagi 1 nutrisi yaitu gandasil buah. Karena ini sudah dalam masa pelibatan buah, jadi kita harus menggunakan nutrisi yang khusus untuk pembuahan. Nah, mengenai Fastmed Sobat Tani yang saya gunakan tadi itu khusus untuk membasmi kutu-kutuan. Karena tanaman saya ini kalau saya amati ada hama yang muncul dalam tanaman ini, khususnya di bagian bawah daun tanaman seperti ini. Nah, ini kita lihat Sobat Tani. Ini ada hama kutu-kutuan yang sembunyi di bawah daun. Nah, seperti ini Sobat Tani. Dia sembunyi di bawah daun. Jadi kita harus membasmi hama seperti ini Sobat Tani, karena nanti akan membuat tanaman kita ini mengalami kerontokan daun. Karena ini nanti akan menghisap sel-sel tanaman pada daun cabai ini dan membuat tanaman kita ini menjadi berpenyakit dan buah daunnya pun menjadi rontok nantinya dan akan berwarna kekuning-kuningan. Jadi caranya Sobat Tani itu kita cukup melakukan penyemprotan, tetapi dengan cara penyemprotan dari bawah. Karena kutu-kutuan ini Sobat Tani sembunyi di bawah daun seperti ini. Nah, dia sembunyi di bawah daun. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan dari atas tidak akan kena seperti ini Sobat Tani. Harus disemprot dari bagian bawah seperti ini. Kita melakukan penyemprotan dari bawah supaya nanti kutu-kutuan yang hinggap di bagian bawah daun tanaman Sobat Tani akan mati dan bisa berkurang untuk penyebarannya di dalam lahan kita ini. Jadi semua itu Sobat Tani saya lakukan seperti itu pada penyemprotan kemarin. Dan pada saat ini Sobat Tani tanaman saya ini sudah lumayan subur dan sudah berbuah lebat sekarang Sobat Tani. Jadi tinggal menunggu hasil saja Sobat Tani. Kita tinggal menunggu hasil dan tanaman kita ini bisa kita dapatkan hasilnya. Ini bahkan Sobat Tani ada yang sudah merah, buah-buah ketiak seperti ini. Nah, ini adalah cabai rawit lokal Solo 2. Nah, penampakannya seperti ini Sobat Tani. Nah, mungkin itu saja Sobat Tani yang saya bisa sharing pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Tani semuanya dalam melakukan perawatan terhadap tanaman cabainya, baik itu tanaman cabai hibrid maupun cabai rawit lokal. Jadi itu sama semua cara pemeliharaannya Sobat Tani. Nah, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.